Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gani Walangkita, NIM 4411418043, jurusan Biologi Universitas Negeri Semarang, Rombel Biologi 1, angkatan 2018. Di sini saya akan membawakan materi yang berkaitan dengan praktikum genetika yang berjudul pengujian keseimbangan Hardy-Weinberg. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu yang pertama mempelajari dan memahami hukum keseimbangan Hardy-Weinberg. Yang kedua yaitu menguji keseimbangan Hardy-Weinberg dengan menghitung frekuensi alel dan frekuensi genotip. Sebelum kita ke praktikum, perlu saya sampaikan hukum Hardy-Weinberg yaitu menyatakan bahwa di bawah suatu kondisi yang stabil, baik frekuensi gen maupun perbandingan genotip akan tetap konstan dari generasi ke generasi pada populasi yang berkembang biak secara seksual. Syarat berlakunya asas Hardy-Weinberg yaitu setiap gen mempunyai visibilitas dan maksud saya viabilitas dan fertilitas yang sama, kemudian perkawinan terjadi secara acak dan tidak terjadi mutasi gen atau frekuensi terjadinya mutasi sama besar, dan juga tidak terjadi migrasi jumlah individu dari suatu populasi selalu besar. Apabila semua syarat Hardy-Weinberg ini terpenuhi, maka dikatakan populasi tersebut seimbang. Kemudian tanpa menunda lagi, mari kita masuk ke praktikumnya. Ke alat dan bahan yang digunakan untuk praktikum. Yang pertama ada 2 buah wadah untuk menempatkan kertas. Yang kedua ada kertas yang bertuliskan gamet A kecil dan juga A besar dengan jumlah perbandingan antara gamet A kecil dengan A besar yaitu 2:3. Kemudian ada kertas yang digunakan untuk mencatat jumlah dari praktikum yang akan kita lakukan, dan kedua yang selanjutnya ada ballpoint untuk menulis. Kemudian masuk ke cara kerja. Yang pertama, menyiapkan 2 undian yang tadi sudah saya sebutkan ke dalam kotak ini, bukan kotak ya, ini wadah. Kemudian mengambil kertas undian satu persatu dari masing-masing kotak secara acak tanpa melihat. Jadi dari kotak yang sebelah kanan dan juga kotak yang sebelah kiri itu diambil satu kertas tanpa melihat. Kemudian kita lihat dan kita catat hasilnya. Kebetulan yang saya ambil ini A besar, A kecil. Kemudian kita catat di kertas yang sudah disediakan dengan menggunakan ballpoint atau pensil. Seperti ini. Jangan lupa setelah mengambil ini, kemudian dikembalikan lagi ke tempat semula, kanan ke kanan, kiri ke kiri, dimasukkan. Hal ini bertujuan supaya gen poolnya tetap dan memiliki peluang yang sama dari awal sampai akhir. Langkah ini dilakukan sampai mendapatkan 100 individu baru dari pemasangan kertas ini. Saya percepat saja supaya tidak terlalu lama. Baik, sudah saya lakukan pengulangan sebanyak 100 kali, didapatkan hasil demikian. Selanjutnya kita masuk ke pengolahan data.
Gamet yang terbentuk merupakan hasil perkawinan yang dilakukan secara acak dan tidak terjadi migrasi, seleksi, mutasi, ataupun genetic drift. Data tersebut menunjukkan hasil perolehan gamet A besar sebanyak 37 dengan frekuensi 0,37, gamet A besar A kecil sebanyak 48 dengan frekuensi 0,48, dan gamet A kecil sebanyak 15 dengan frekuensi 0,15. Dalam teori dikatakan bahwa nilai heterozigositas berkisar antara 0 sampai dengan 1. Apabila heterozigositas mendekati 0, maka nilai heterozigositas tergolong rendah, dan apabila nilai heterozigositas mendekati 1, maka nilai heterozigositas tergolong tinggi. Sehingga data yang diperoleh kali ini nilai heterozigositasnya tergolong tinggi. Selanjutnya dilakukan perhitungan G-square berdasarkan data yang sudah diperoleh. G-square seringkali digunakan untuk menilai kesetimbangan Hardy-Weinberg dalam sampel yang acak. Berdasarkan perhitungan G-square, diperoleh hasil nilai X kuadrat yang didapat adalah 3,20, sedangkan X kuadrat tabel menunjukkan nilai 3,84. Apabila nilai X kuadrat dihitung kurang dari X kuadrat tabel, maka H0 diterima. Jadi percobaan yang dilakukan sesuai dengan hukum kesetimbangan Hardy-Weinberg. Hal ini juga sesuai dengan teori, di mana hasil yang didapat dari tiap frekuensi menunjukkan tidak ada penyimpangan hukum Hardy-Weinberg, karena jika dijumlahkan semua hasilnya kurang atau sama dengan 1. Hukum kesetimbangan Hardy-Weinberg mengatakan bahwa frekuensi alel dominan dan alel resesif pada suatu generasi akan tetap sama pada generasi setelahnya pada keadaan populasi yang seimbang. Keadaan populasi yang seimbang pada prinsip keseimbangan genetik populasi Hardy-Weinberg adalah populasi harus berukuran besar, perkawinan terjadi secara acak, tidak terjadi mutasi, migrasi, dan genetic drift. Hasil uji kesetimbangan Hardy-Weinberg menggunakan uji G-square diperoleh X kuadrat hitung kurang dari X kuadrat tabel, yaitu 3,02 yang kurang dari 3,84. Jadi H0 diterima. Maka hasil yang didapat sesuai dengan hukum kesetimbangan Hardy-Weinberg. Begitu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.